SM Store, amanah dalam muamalah. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita anugerah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan perkara yang sangat penting dalam hidup. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada kita dalam perkara ibadah adalah istiqamahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, adwamuha wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, karena kita dituntut untuk istiqamah, bukan untuk melakukan sebanyak-banyaknya namun kita tidak istiqamah dalam beramal. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Kita teruskan lagi pembahasan kita. Sekarang masuk ke dalam kaidah terjadinya kesyirikan malainya. Mu'allif rahimahullah mengatakan an ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yadkhulahum fil Islam. Wad dalil qauluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiral amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 31. Dijelaskan, engkau mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui, ya, mereka semua itu mengakui bahwa dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dan yang mengatur. Tapi Islam tidak masuk ke dalam dirinya. Pengakuan saja tentang perkara ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, mereka mengakui kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka semua mengatakan Allah. Ya. Kemudian kalau ditanya siapa yang mengatur kehidupan ini, mereka semua mengatakan Allah. Siapa yang mematikan, mereka semua mengatakan Allah. Tapi Rasulullah SAW masih memerangi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang memberikan, katakanlah siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi. Kemudian yang memiliki atau menciptakan di sini, siapa yang menguasai menciptakan pendengaran dan juga penglihatan. Ya. Kemudian siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya di sini adalah yang menghidupkan. Dan siapa yang mematikan? Mereka semua akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Tapi ini ternyata enggak cukup. Maka di sini ada beberapa pelajaran ya ikhwah. Ada 5 hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang kafir itu mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadikan mereka bertauhid sebenarnya. Rasulullah tetap memerangi. Karena yang Rasulullah inginkan adalah mereka menyembah hanya kepada Allah dan menghilangkan masalah perantara. Itu secara jelas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yu'minun."
Dan sungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Tapi ini enggak cukup. Kemudian yang kedua, kalau mereka lagi terhimpit, mereka berdoa kepada siapa? Mereka cuma minta sama Allah. Di saat ya dalam posisi genting luar biasa, orang kafir itu berdoanya cuma sama Allah. Semua sesembahannya dilupakan. Ini menunjukkan ya bagaimana mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja nikmat yang ada pada dirimu maka dari Allah datangnya. Maka jika kamu ditimpa kemudaratan maka hanya kepadanya lah kalian meminta tolong. Thumma idza kashafa durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kalau Allah menghilangkan kesusahan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian di antara kamu mempersekutukannya. Kalau sudah selamat balik lagi syirik. Ya. Yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Ya. Yang berikutnya adalah mereka itu bahkan melakukan ibadah sebagaimana yang kaum muslimin lakukan. Contoh apa ya ikhwah? Tawaf. Mereka kalau tawaf, mereka zikir, jangan salah. Apa zikirnya? Dalam riwayat Abdullah bin Abbas menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan kanal musyrikuna yaquluna labbaika la syarika lak. Dahulu orang-orang musyrik ketika mereka tawaf mengatakan labbaika, aku penuhi panggilanmu la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, wailakum qad. Rasulullah mengatakan celaka kalian, sudah cukup. Kenapa? Perkataan setelahnya yang menjadikan mereka syirik. Ya, labbaika la syarika lak benar. Setelahnya yang bermasalah. Mereka mengatakan fayaquluna illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu itu milikmu dan engkau yang memiliki. Subhanallah. Lihat. Maka mereka mengatakan semua berhala itu adalah milik Allah. Sama ya ikhwah. Berapa banyak orang-orang yang musyrik, mereka meyakini bahwa sesuatu jimat itu ya ketika bisa melindungi mereka, ini kan juga makhluk Allah. Sama nggak pikirannya? Sama. Yang punya Allah. Berarti kalau bisa melindungi, Allah yang ngizinin. Ya. Orang kafir Quraisy sudah melakukan itu. Tapi Allah nolak keyakinan itu tadi. Dan mereka disebut dengan orang musyrik. Jelas ya di sini. Jadi menyandarkan sesembahannya kepada Allah, perantaranya kepada Allah itu sudah terjadi. Tapi Rasulullah masih memerangi mereka. Ini menunjukkan kita benar-benar ya tidak ada yang namanya sesembahan atau perantara. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala bicara kehendaki. Kita bicara masalah syafaat nanti. Ada bicara masalah syafaat di bab ini. Ya, yang benar yang bagaimana? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, mereka itu kalau orang dikatakan orang musyrik itu mengingkari Allah, jawabannya salah. Mereka tidak mengingkari Allah, tapi yang mereka ingkari adalah menyembah langsung sama Allah. Itu yang mereka ingkari. Jelas? Kalau mereka ditanya, subhanallah ya ikhwah, ketika orang kafir Quraisy membuat surat boikot kepada kaumnya Rasulullah SAW, Bani Hashim, itu memulai dengan kata-kata Bismillah. Makanya subhanallah, ketika ya boikot itu berhenti di Ka'bah itu, ketika mereka ditempel itu surat itu, dikerikitin tuh suratnya, tinggal kata-kata Bismillah aja yang tersisa.
Ini menunjukkan mereka tidak mengingkari Allah. Yang mereka ingkari adalah uluhiyahnya, menyembah Allah langsung. Itu diingkari. Karena seharusnya yang bergulir kesyirikan terjadi terus-menerus dari pertama manusia sampai yang terakhir, karena mereka semua menjadikan semua sesembahan ini adalah pendekat, pembela antara dirinya dengan Allah. Yang menyampaikan itu yang mereka yakini, dan Allah nggak mau itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Sad ayat 4 sampai 5. Wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Allah mengatakan, dan mereka itu heran ketika datang seorang pembawa peringatan dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan manusia. Ya, kok nggak dari kalangan malaikat, kenapa? Kadang-kadang manusia itu seperti itu. Kalau dari kalangan manusia ngomongnya, kok sama-sama manusianya. Nanti dikasih malaikat, manusia akan mengatakan apa? Itu kan malaikat, kita manusia. Manusia akan selalu punya alasan untuk nolak ketika mereka jauh dari hidayah. Makanya ini yang terjadi. Kemudian orang-orang kafir mengatakan ini adalah penyihir pendusta. Sahirun kadzdzab. Jadi Rasulullah dikatakan penyihir itu bukan hal baru. Dari dulu mereka selalu mengatakan para rasul itu sebagai penyihir dan tukang bohong. Paham ya ikhwah? Kemudian apa yang terjadi? Maka mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak itu satu Tuhan? Maka ini adalah sesuatu yang aneh. Mereka mengatakan la syai'un ujab. Jelas itu aneh. Sama. Makanya kalau kita, subhanallah, jangan pernah ibadah pakai logika. Ibadah itu pakai iman. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, jangan pakai dinego. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Makanya syaitan menggoda manusia pakai logika. Ya. Coba mau ibadah sama Allah, nanti kadang-kadang mulai syaitan mengatakan apa? Apakah kamu bakal diterima sama Allah? Sedangkan dirimu adalah pendosa. Kalau kemudian kau bukan orang soleh, mana mungkin didengar? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya selama dia bertaubat. Allah mengatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah pernah memanggil orang-orang yang pendosa dengan mengatakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Tidak selalu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Enggak semuanya orang Allah SWT selalu memanggil orang yang bertakwa, orang yang beriman, tapi Allah juga memanggil para pendosa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Berarti disuruh apa? Taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini menunjukkan bahwa selama ini logika yang dimasukkan syaitan kepada manusia terpatahkan dengan kata itu. Maka kita disuruh benar-benar kembali kepada Allah dan jangan pernah memikirkan kalau saya sudah banyak berbuat dosa, mana mungkin Allah mengampuni. Ya kalau manusia sama manusia, kita punya salah, belum tentu dimaafin. Ini Allah, innallaha ghafurur rahim. Kemana nih ayat? Kemana ayat ini? Sehingga kadang-kadang kita putus asa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan dalam Al-Quran, sifat putus asa adalah sifatnya orang-orang kafir. Karena kekafiran mereka sendiri itu menjadikan mereka putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jelas ya ikhwah. Kemudian yang berikutnya, bahkan mereka orang-orang kafir itu ini membuktikan mereka kalau bersumpahnya atas nama Allah. Bayangin, kaum kafir Quraisy itu kalau nyumpah juga atas nama Allah kadang-kadang. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, abadikan kaumnya Tsamud, kaumnya Nabi siapa? Saleh. Sebelum mau buat propaganda membunuh Nabi Saleh dan keluarganya, mereka nyuruh untuk kaumnya bersumpah atas nama Allah. Bayangin.
ini terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat An-Naml ayat 49. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu taqasamu billahi. Ya, mereka mengatakan, kaum Tsamud mengatakan, bersumpahlah engkau dengan nama Allah. Taqasamu billah. Yang disebut siapa? Allah satu-satunya. Ya. Dikatakan lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sungguhnya kita akan benar-benar menyerang. Maksudnya menyerang, lanubayyitannahu, menyerang di malam hari. Ya. Kemudian dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, ketika kita katakan kepada keluarganya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Artinya mereka mau propaganda, bunuh, habis gitu berlepas diri. Bukan mereka yang bunuh. Ini rencana mereka. Maka Ibnu Jarir At-Tabari, ya, menjelaskan di dalam tafsirnya, perkataan tentang firman Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan, adalah Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka yang telah disifati oleh Allah. Allah mengatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, mereka melewatinya dan kebanyakan mereka berpaling. Dan banyak di antara mereka apa? Berpaling darinya. Ini menunjukkan ketika mereka melakukan kesyirikan, mau Allah kasih tanda sekalipun, mau sampai naik ke langit sekalipun, tetap gak percaya. Jelas ya ikhwah? Tapi sebaliknya, orang yang beriman, yang langsung kembali kepada Allah, mereka langsung memohon kepada Allah SWT dan jauh dari kesyirikan, setiap tanda yang Allah tunjukkan ke mereka membuat tambah beriman. Paham? Menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki kepada mereka, ya, pencipta segala sesuatu, melainkan mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dalam perkara ibadah kepada patung-patung dan menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dan persangkaan mereka bahwa Allah memiliki anak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maka inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang musyrik tadi. Ya, mereka mengakui Allah tapi masih menjadikan tandingan bersamanya. Dan ini yang banyak terjadi, ya ikhwah, naudzubillah. Dan yang berikutnya, kaidah yang kedua. Setelah kita tahu, ya, bahwa mereka hanya mengakui rububiyah dan tidak mengakui uluhiyahnya Allah, tidak kembali kepada Allah dalam perkara ibadah, maka yang kedua adalah mereka menjadikan itu apa yang mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan dari sesembahan. Yang berikutnya, mereka pasti punya harapan kan? Harapannya adalah pertolongan. Jelas. Makanya manusia, contoh simbolnya seperti ini. Di kaidah kedua jelaskan. Ya. Seseorang kalau sudah nggak yakin dirinya sama Allah, alasannya banyak. Dari mulai banyak dosa, kemudian nggak pede, ngerasa bukan termasuk orang yang taat, macam-macam mereka yang menyebabkan diri mereka merasa bahwa apa yang mereka minta kepada Allah nggak didengar. Maka otomatis syaitan memasukkan, kalau gitu sampaikan kepada sesuatu untuk menyampaikan kepada Allah, karena dia adalah orang yang dekat. Logika bermain, ya, kadang-kadang nih kalau mau ketemu gubernur lewat ajudan, betul nggak? Nah, dari sini kenapa akhirnya disampaikan kepada ajudan, berharap ini bisa nolong. Maka diistilahkan harapan ini, mereka mengatakan syafaat. Jelas. Jadi sesembahan semua itu
diharapkan sebagai syafaat. Karena mereka orang yang dekat kepada Allah pasti punya hak mutlak tentang syafaat. Padahal syafaat itu punya 3 rukun yang kita harus paham benar. Ada 3 hal syarat syafaat mutlak, dan ini nggak bisa ditawar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan secara detail. Makanya mu'allif mengatakan annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidaklah berdoa kepada mereka, minta kepada sesembahan ini kecuali untuk meminta supaya tambah dekat. Tapi ada perantaranya. Jelas? Dan meminta syafaat. Karena orang-orang musyrik itu meyakini mereka ini punya syafaat mutlak tanpa batas. Padahal syafaat itu terjadi atas izin Allah. Tapi atas izinnya ini dihilangkan. Berarti mereka meyakini bahwa Allah ngasih izin mutlak. Siapapun yang dikasih pasti dapat. Hatta dia pendosa besar, ya. Hatta dia orang yang dibenci sama Allah, tapi begitu dikasih sama orang soleh, mutlak semuanya beres. Ini yang kemudian sudah diyakini oleh kaum kafir Quraisy dari dulu. Jelas ya ikhwah. Dan ini yang menjadikan penyebab syirik yang kedua. Ya. Maka kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Allah mengatakan ini ya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, mereka berkata, kami tidaklah menyembah mereka kecuali mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jelas. Ya. Maka kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, coba perhatikan. Yang pertama, mereka menjadikan sesembahan itu sebagai pendekat. Yang kedua, sesembahan itu mereka menyembah kepadanya untuk memberikan pembelaan di sisi Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, "Wa ma ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Allah menjelaskan, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mendatangkan madarat dan juga tidak mendatangkan manfaat. Dan mereka mengatakan apa? Itu sesembahan semua itu adalah syafaat pembela kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi kalau keyakinan kita seperti itu, Allah sudah jelasin, dan Allah sebutin mereka sebagai orang yang menyembah selain Allah. Jelas ya sampai di sini. Kemudian yang ketiga, sedangkan Allah memerintahkan kita silakan minta langsung. Berarti mana yang kemudian kita bicara terbaik? Hah? Langsung apa berharganya lain? Langsung ya ikhwan. Langsung. Lihat, perhatikan baik-baik. Ada kita bicara tawasul yang diperbolehkan di antaranya bicara kepada tentang manusia, yaitu meminta didoakan orang saleh. Dan ini dilakukan sama sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah meninggal, mereka meminta doa pamannya, yaitu Abbas. Ketika istisqa. Tapi pertanyaannya, apakah ini jadi sifat yang paling depan dalam perkara minta? Apakah setiap saat para sahabat minta terus sama pamannya? Atau langsung berdoa sendiri? Minta terus apa berdoa sendiri? Berdoa sendiri ya ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Lihat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjelaskan secara jelas, kalau hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa hambaku apabila dia berdoa. Yang dimaksudkan apa? Minta langsung. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas dasaran hidup diantaranya, wa idza sa'alta fas'alillah.
Anak umur 10 tahun ya ikhwah. Nasihat itu keluar Abdullah bin Abbas 10 tahun. Rasulullah mengatakan kalau engkau minta langsung sama Allah. Langsung. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta tolong fasta'in billah, minta langsung sama Allah. Silakan minta langsung tolong sama Allah. Makanya inilah kaidah yang benar. Ya. Para sahabat tidak menjadikan permintaannya kepada paman Rasulullah tiap saat. Ini menunjukkan mereka juga banyak meminta kepada Allah secara langsung. Dan ini menjadikan kita semakin dekat dan perhatian sama ibadah. Makanya kadang-kadang orang sering nggak pede mengatakan apa? Doain saya ya, doain saya. Apa-apa doain saya. Padahal kita punya kesempatan, Allah nyuruh kita untuk langsung minta. Paham ya? Sering kadang-kadang kita mengatakan doain saya. Ini bukan perkara yang terdepan dalam kita beribadah. Perkara yang terdepan harusnya kita langsung membangun hubungan kita sama Allah. Rasulullah menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas, mengatakan di nasihat pertama, ihfadillah yahfadka. Coba nasihatnya baik-baik, perhatikan. Jagalah hubunganmu sama Allah, niscaya Allah akan menjaga hubungannya denganmu. Jelas? Kemudian ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubunganmu sama Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Artinya diperhatikan secara khusus. Jadi kalau kita mau diperhatikan, dengan apa? Kita langsung interaksi. Makanya pernah terjadi Imran ibn Husain ketika dia mau sholat wajahnya serius. Imran ibn Husain ditanya, kenapa engkau sampai seperti itu? Kalian tahu nggak kepada siapa aku akan menghadap? Kenapa? Wajahnya tegang. Mau sholat ya ikhwah, wajahnya tegang. Dia mengatakan, kalian tahu kepada siapa aku akan menghadap? Ini menunjukkan mereka membangun interaksi langsung. Makanya kalau curhat langsung. Menunjukkan, makanya Allah SWT mengabadikan inna ma'athku bathi wa huzni ilallah. Seorang Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya aku mengeluhkan ya masalahku dan kesedihanku kepada Allah. Subhanallah ya ikhwah. Maka terjadi interaksi secara langsung. Kita kadang-kadang saking pesimisnya nih, sampai setiap mau apa stres, doain saya. Kita minta doanya bolak-balik ngucapin sama orang. Paham di sini? Makanya akhirnya ibadah kita jadi berantakan. Kenapa? Karena kita melihat munculnya keputusasaan terkadang. Bahwa doa orang lain lebih baik dibanding dengan dia minta langsung kepada Allah SWT. Jelas? Paham ya ikhwah? Maka fahami perkara ini baik-baik. Allah mengatakan masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku kalau dia berdoa. Kemudian yang berikutnya bicara masalah syafaat. Dikatakan syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah sama syafaat mutsbitah. Sebab mutsbitah dikatakan oleh mu'allif, penulis mengatakan dua syafaat, syafaat yang ditolak dan syafaat yang ditetapkan. Tapi fasyafa'atul manfiyah ma kana tutlab min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak itu adalah ketika seseorang minta kepada selain Allah ya, yang dia nggak mampu untuk menolongnya kecuali Allah. Ya, maka syafaat yang seperti ini ditolak. Kenapa? Karena syafaat yang ditetapkan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rasulullah menjelaskan, orang yang kelak paling bahagia dengan syafaatku ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, dikatakan man asadun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia untuk ketika mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Yaitu orang yang mereka mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya,
dari jiwanya, praktek sama itu, baru mereka itu syarat mutlak. Begitu orang itu menyekutukan Allah, mustahil. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa nggak mungkin musyrik itu masuk surga, mustahil. Allah mengatakan apa? La yadkhuluna jannata, ya, la tufattahu lahum abwabus samawati wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Allah menjelaskan mereka tidak akan pernah dibukakan pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Ya. Kemudian syarat syafaat ada 3. Yang pertama, Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Allah ridho sama pemberinya. Jelas, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ya menentukan siapa pemberinya. Yang menentukan siapa? Allah. 1. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 109. Allah berfirman, yauma idzil la yanfa'u syafa'atu illa man adina lar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah telah berikan izin kepadanya. Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Jelas? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho sama yang diberi syafaat. Kalau tadi ridho sama pemberinya, ini sekarang yang diberi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Allah mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah berfirman, ya, mereka itu tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Berarti yang bisa mendapatkan syafaat adalah hamba yang diridhoi. Jelas? Oke. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat di waktu yang telah ditentukan. Jelas ya? Jadi tidak ada istilahnya unlimited. Paham unlimited? Jadi bebas mau orang yang memberi syafaat. Waktunya Allah tentukan juga. Kapan dia bisa ngasih, kapan enggak. Jelas di sini berarti semua izinnya Allah mutlak. Semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Ini surat ayat kursi. Allah mengatakan tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Sudah. Jadi waktunya Allah yang tentukan. Kapan dia bisa ngasih, kapan enggak. Jelas, inilah berkaitan dengan permasalahan syafaat. Jadi pahami ini baik-baik. Yang pertama, Allah ridho sama yang ngasih, dan Allah ridho sama yang dikasih, dan Allah ridho kapan dikasihnya syafaat. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika di saat hari kiamat semua orang datang kepada Nabi pertama sampai mereka mengatakan apa? Saya punya dosa. Kenapa? Ke Nabi. Terus sampai ke Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai ke Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan untuk bisa memberikan syafaat? Rasulullah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sujud lama, minta izin sujud lama sampai Allah jawab. Maka Allah mengatakan irfa' ra'saka wasal tu'tah, angkat kepalamu, minta, engkau akan dikasih. Jelas ya ikhwah, ini menunjukkan jadi Rasulullah itu tidak bisa membela sampai dapat izin dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api, turun malaikat Jibril, di sebuah riwayat sebutkan bertanya, butuh bantuan enggak? Malaikat Jibril meyakini ini sama-sama makhluk. Kalau Allah nggak menghendaki malaikat Jibril buat nolong, nggak bakal bisa nolong. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau sama kamu enggak, tapi kalau sama Allah iya. Langsung minta ke sumbernya.
Jelas? Ini menunjukkan bagaimana interaksi Nabi Ibrahim, imamnya muwahhidin, langsung minta sama Allah. Dan tidak sama malaikat. Karena sama-sama makhluknya, kalau Allah nggak ngasih izin, tidak mungkin dia memberikan pertolongan. Jelas ya ikhwah, inilah bicara masalah ketaatan sebenarnya. Prosesnya. Ya. Kemudian syafaat tertolak, itu disebutkan yang tidak memenuhi syarat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga adalah wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala nas mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah. Makanya subhanallah, orang yang minta syafaat ini ya kepada selain Allah ya, yang tadi tertolak tadi, mintanya kalau sudah melakukan kesyirikan, mintanya macam-macam. Dikatakan ada yang sama malaikat, ada yang sama orang-orang taat, ada yang sama para nabi, ada yang sama pohon, ada yang sama bintang, ada yang sama matahari, ada yang sama bulan. Berbagai macam. Saya sebutkan dalilnya satu. Ya. Ini menunjukkan kenapa? Karena mereka meyakini bahwa yang menolong selain Allah adalah mereka yang kemudian makhluk Allah yang besar-besar. Siapa bilang? Rasulullah SAW, kalau Allah nggak izinkan, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat, ya, Allah mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ayat berapa ini? Mereka mengatakan ayat 32 surat Al-Baqarah. Mereka mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat yang mereka dekat luar biasa kepada Allah, taat. Ya, malaikat itu sampai Allah sifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka langsung berbuat ketika Allah perintahkan. Jelas? Tapi mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, kita ini enggak tahu apa-apa. Illa ma 'allamtana. Semua terjadi karena izin Allah. Kecuali engkau mengajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Jelas ya ikhwah, ini malaikat bagaimana mereka lemahnya tanpa izin dari Allah. Maka mereka selalu menunggu izin setiap melakukan sesuatu. Apakah mungkin malaikat bisa nolong sedangkan Allah murka? Nggak mungkin. Jelas. Maka mereka dulu ya nyembahnya tuh berharapnya minta penolongnya macam-macam. Kenapa? Karena pakai logika. Kalau dekat sama Allah pasti bebas ngelakuin sesuatu. Terjadi nggak? Maka inilah sering logika yang membuat seseorang rancu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pakai ilmu baru kita sadar bagaimana ibadah yang benar sebenarnya dan jauh dari perkara kesyirikan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka meminta syafaat kepada malaikat. Allah sebutkan dalam surat As-Saba ayat 40 sampai 41. Ya, yang menulis silahkan dikatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Allah SWT mengatakan, dan ingatlah pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah ini dahulu yang menyembah kamu? Ngomong tentang hamba-hamba Allah yang musyrik, ngomong ke malaikat, apakah ini semua yang menyembah kamu? Tapi apa yang terjadi? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maka kemudian malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada siapa? Jin. Ya. Jadi kadang-kadang mereka ngakunya nyembah malaikat, padahal yang disembah siapa? Jin.
Sedangkan jin yang disembah adalah anak buahnya iblis, disebut sebagai syaitan. Jelas ya ikhwah, ini yang terjadi. Kemudian mereka juga menyembah nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Demikian ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Ya, kemudian mereka menyembah orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Isra ayat 57. Ya. Kemudian juga yang lebih detailnya lagi tentang bagaimana sikap menyembah orang saleh dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah tentang kanisa, gereja yang dilihat di Habasyah, di mana di dalam gereja itu banyak gambar-gambar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih aw rajulun salih banu alaihim qabrahu masjidan wa sawwaru fihi dzalika tilka suwar ulaika syarrul khalq indallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menjelaskan mereka itu adalah kaum kalau meninggal orang soleh di antara mereka, kalau meninggal, jadi ada orang Nasrani kebiasaan apa? Kalau meninggal orang soleh di kalangan Nasrani, orang soleh menurut mereka ya, maka mereka akan membangun kuburannya jadi masjid. Satu. Kemudian yang kedua, dan kemudian mereka menggambar gambarnya di dekat kuburannya, ditaruh tuh gambarnya. Dan Rasulullah mengatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Bayangkan ya ikhwah, paham di sini? Rasulullah sebut sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini terjadi kesyirikan. Subhanallah, dan bahkan pertama kali terjadi kesyirikan adalah di zamannya Nabi Nuh. Bagaimana? Rasulullah SAW menjelaskan sebelumnya, ini disebutkan dalam tafsir surat Nuh ayat 23. Allah mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha ya'uqa wa nasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu kau tinggalkan Tuhan-Tuhan, ya, dan jangan pula sekali-sekali engkau meninggalkan sesembahan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq sama Nasr. Udah selesai ya? Oke, saya tutup ya. Rasulullah mengatakan mereka adalah nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Kemudian ketika orang soleh itu meninggal, maka syaitan membuat patung-patung di majelis mereka. Ketika generasi itu meninggal, maka setelahnya iblis, syaitan mengatakan bahwa dulu nenek moyangmu minta sama mereka supaya disampaikan kepada Allah. Inilah penyebab pertama kali terjadinya kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua penyebab kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.